Halo Sobat Komsos, kita ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Baiklah, sudah ada Ibu Evi Wiryasegata di sini. Berarti kita ngomong hal-hal yang nggak rumit-rumit amat sih, tapi seputaran kehidupan ya Bu ya. Iya, betul. Kehidupan, fenomena-fenomena yang sedang berlangsung pada saat ini, di mana kita yang sedang viral gitu, yang sedang happening, di mana kekerasan pada saat ini tuh semakin sering kita lihat di berita-berita, di medsos-medsos. betul, dan dipicu oleh hal-hal sepele. Itu yang sebenarnya Betul. yang menjadi miris ya. Betul sekali. Nah, ini bakal kita obrolin pada hari ini dan bener banget yang Ibu Evi bilang bahwa itu adalah hal-hal yang membuat kita miris. Sedikit tersinggung aja bisa ngeludah. Ya, ini hal yang kemarin tuh saya lihat juga tuh bahwa ada seseorang ditegur sedikit terus ngeludahin orang. Wah, itu juga salah satu bentuk apa ya? Perilaku yang agresi kan ya Bu ya? Ya, Agresif betul. gitu. Kenapa harus seperti itu padahal mah nggak harus gitu kan? Bahkan ada yang marah, tapi kalau kita simak marahnya itu sebenarnya jadi lucu ya. Saya nanti Ada ya? kita ada pengalamannya. Jadi setelah itu kenapa jadi ngomongnya ke sana gitu ya? Cuman ya saya memang nggak mau maksudnya nggak mau berespon lagi karena saya pikir saya ngomong dengan orang sakit. Wah, ini nanti dibahas nih gitu. Tapi sebelumnya kita dari awal-awal dulu. Kenapa sih Bu sekarang ini banyak sekali ya orang-orang yang gampang sekali tersinggungnya terus melakukan sesuatu hal yang akhirnya bisa dibilang kekerasan gitu kepada orang. Kayak misalnya kalau dulu kan kita lebih mikir ya, wah kalau misalnya saya melakukan ini nanti saya bisa dijerat hukum lah atau misalnya bagaimana lah gitu. Kalau sekarang tuh orang kayaknya tersinggung hajar, tersinggung ngapain gitu. Bahkan ekstrimnya orang bisa sampai Membunuh ya. menghilangkan nyawa orang lain gitu Bu. Kenapa sih? Ada apa dengan dunia sekarang ini? Apakah orang-orang sudah kehilangan hati, jiwa atau pikirannya? Gimana Bu? Kalau menurut puitis ya hari ini. greget soalnya. Ada beberapa hal, ada yang disebabkan oleh faktor diri sendiri ataupun lingkungan. Lingkungan juga bisa ada beberapa aspek ya. Salah satunya tekanan sosial. Oke, diri sendiri, terus lingkungan karena tekanan sosial. Plus medsos, media sosial itu kan sekarang semakin ada kejadian apa semua orang bisa melihat. Betul. Ya, zaman dulu tayangan kriminal. Contoh, kalau ada orang melakukan kriminal muncul di TV itu kan malu ya. Kalau sekarang kan bangga, cengengesan kan? Iya, ada yang gitu. Ada yang sampai dada-dada begini gitu ya. Nah, padahal perilakunya itu sebenarnya perilaku kriminal yang harusnya memalukan. Ya, jadi memang sudah bergeser nilai ini. Ya, kemudian siapa yang salah? Sebenarnya kalau kita bicara yang salah, medsos juga punya peran karena itu mempopulerkan. Bahkan ada orang kan cenderung jadi banyak followernya gara-gara dia terkenal untuk hal-hal yang negatif ya. Contoh crazy rich ya. Bahkan itu mendorong seseorang untuk melakukan perilaku yang sama. Sama juga dengan kekerasan. Dari faktor pribadi ada yang namanya karakter. Seperti misalnya gimana nih? Nah, karakter ini bisa kita lihat biasanya orang-orang yang punya kecenderungan BPD atau bipolar itu impulsif. BPD itu sama bipolar sama kah? Beda. Biar sobat ya. Beda. Biar sobat Komsos Jadi tahu kalau bipolar itu swing emosinya itu lama. Kalau BPD ini borderline. Jadi ambang batas lah ya pribadinya. Tapi swingnya cepet banget. Kayak jarum gempa. Ya, Gitu-gitu. dalam waktu 3 jam dia bisa ketawa, bisa nangis, bisa marah gitu. Dan biasanya penuh dengan violence. Itu dari faktor pribadi, karakternya. Yang kedua, yang tidak boleh lupa peran keluarga. Lagi-lagi ya. Lagi-lagi. Itu nggak bisa dihilangkan ya? Nggak bisa dihilangkan, tapi kita disclaimer ini bukan menyalahkan. Tapi orang tua
membesarkan anak itu dengan tipe yang tadi sudah karakter bawaan, kemudian salah membesarkan, ya, ada penanganan yang kurang tepat, akhirnya BPD-nya muncul, maka bentuknya menjadi violence. Ya, ketika dia besar belum kelihatan nih, cuman bibit-bibitnya aja udah ada. Tekanan sosial, misalnya dari tidak punya pekerjaan, bucin, diputus pacar, dan lain sebagainya. Dia tidak bisa mengelola kekecewaan itu, yang muncul adalah perilaku agresifnya. Tapi berarti bukan semua orang yang yang misalnya tadi pengaruh lingkungan ya, yang ada tekanan sosial ada gitu, melakukan kekerasan, enggak semua kan? Berarti memang ada bibit itu di dalam diri. Ada bibitnya, ya. Jadi saya pernah menangani ada seorang yang demikian punya luka batinnya dengan orang tuanya dan saudaranya, maka dia, mohon maaf, dia memanggil keluarganya itu semuanya si anjing. Mohon maaf ya. Kemudian dia sampai pernah mau membakar kakaknya. Sampai sudah disiram bensin, sudah bawa korek api, karena jerit-jerit ibunya, dia kaget noleh ibunya, kakaknya kabur. Ini kejadian tahun? Kira-kira kejadian ini sekitar 8-9 tahun lalu. Jadi sudah ada sebenarnya. Jadi waktu ketemu dengan saya arahkan, dia sama sekali tidak merasa bersalah dengan perilakunya. Kalau misalnya ada orang yang melakukan tindakan kekerasan atau hampir melakukan, kemudian orang itu ketahuan dan tidak merasa bersalah, kan kadang orang suka bilang itu adalah psikopat. Atau enggak semua? Belum tentu ya. Kalau psikopat itu biasanya kan sudah melakukan dan dia tidak merasa bersalah. Biasa aja, misalnya nipu orang, ya. Jadi psikopat itu kan kadang-kadang kalau di masyarakat kaitannya sama duit ya. Jadi saya pernah menangani, ditangani oleh secara agama lah ya, di satu tempat. Itu udah sampai akhirnya diborgol ya San ya, pakai rantai. Jadi dia bisa aktivitas tapi tidak bisa keluar kamar. Nah, orang psikopat tuh kan mikir, dia bisa sampai macarin pegawai dapur yang nganterin makan ke dalam. Pertama satpam. Nah, satpam ketahuan akhirnya diborgol gitu panjang. Dan dia bisa macarin itu sampai si mbak ini nyuri kuncinya dan kabur. Berarti melakukan segala cara. Psikopat tuh pintar loh. Biasanya orang-orang pintar. Jadi segala akal diulik sama dia. Kalau yang kasus yang tadi Bu Evi tangani ini masuknya apa dong? Sampai dia juga kan gak ada rasa bersalah. Oh, BPD masuknya. Karena saya waktu itu sudah menganalisa ini BPD ya. Kalau BPD itu kan harus minum obat sepanjang hidup dia. Jadi saya refer dulu ke psikiater. Nah, psikiaternya terus ngasih hasilnya kepada saya, mengatakan, Bu, dia BPD. BPD klasik ya. Jadi dia harus minum obat sepanjang hidupnya, dan itu nggak bisa dengan sekali dia konseling, 2 kali konseling semuanya beres. Enggak, itu perjalanan panjang sekali. Tapi emang ngeri ya fenomena-fenomena yang sekarang yang semakin kesini tuh kekerasan kayaknya semakin kayak kayak hal yang wajar gitu. Betul. Kayak yang normal gitu orang lakukan. Kayak misalnya kejadian yang di Australia yang baru-baru ini, yang kemarin penikaman sampai berapa 6 atau 9 orang sampai ada bayi 9 bulan gitu kan. Itu juga kan random banget Bu gitu. Pokoknya dia bisa melampiaskan dan dia bahagia ketika itu semua keluar gitu ya. Karena saya juga pernah nanganin klien BPD, kalau dia lagi ribut sama istrinya, dia bisa telepon berjam-jam, ya. Ditutup dia pasti marah besar. Jadi saya ya didengarkan tidak didengarkan, tapi dia di situ bisa marah itu bisa berjam-jam. Seperti kita ini adalah representasi dari figur yang dia ribut. Suka. Jadi ketika dia udah tensinya tinggi sekali, saya cuma ngomong, maaf Pak, sebentar, saya ini bukan istri Bapak loh. Oh iya, tapi nanti dia akan kembali ke situ. Agak ini ya,
bukan agak repot-repot gitu berurusan dengan orang-orang seperti ini gitu. Karena kalau dia udah nggak suka, hal apapun jadi salah. Ada yang maksudnya pasti ada sih caranya. Kalau sekarang nggak, jadi agak-agak gimana gitu Bu, ngedenger cerita kasus-kasusnya Bu Evi gitu ya. Ternyata dari 8 tahun yang lalu atau dari tahun-tahun sebelumnya memang sudah ada. Tapi semakin kesini tuh kan semakin banyak dan kelihatan gara-gara karena ada media sosial lah gitu ya. Dari mulut ke mulut lah dan lain sebagainya. Di berita juga kayaknya udah nggak asing. Open ya. Iya, udah nggak ada yang ditutup-tutupin gitu kan. Nah, seperti kayak gini tuh pencegahannya tuh kayak gimana sih Bu? Maksudnya biar anak-anak kita nih, kan kita aware tuh biar anak-anak kita tuh nantinya nggak ketularan seperti itu. Karena kan bisa meniru ya Bu ya. Betul. Apalagi media sosial gitu kan. Oh kayak gini, kayaknya tindakan yang dilazimkan gitu. Diperbolehkan. Solusinya kalau punya masalah adalah kekerasan. Ya kan? Yang pertama sebenarnya balik ya. Kalau kita pengen punya anak yang sehat, kitanya sebagai ortu harus sehat dulu. Balik lagi loh ya. Iya. Karena salah satu penyebab dari BPD itu adalah pola asuh yang salah. Berarti ini fondasi ya? Fondasi. Kita balik lagi ke fondasi dulu ya. Fondasi yang banget. Anak kalau role modelnya terus-menerus dijejalinnya dengan cara-cara kekerasan, si anak kan belajar. Dari situ. Kekerasan itu juga jangan dipikirkan pasti dipukul. Enggak selalu fisik ya. Enggak selalu fisik. Bahkan yang lebih masalah itu misalnya semacam ngancem ya. Awas ya nanti kalau misalnya kamu nggak ngerjain ini, nanti kamu gitu ya. Nah itu dia ya. Atau fisik tapi nggak dipukul, masukin kamar dikunci. Baru saya nanganin tadi ngobrol. Waktunya cerita, saya waktu dia pernah saya kurung di kamar, udah itu sekarang dia takut kalau lihat gelap. Nah itu kan baru satu ya yang muncul. Jadi kadang-kadang ya memang kita salah menanganinya dan itu harus kita akui. Oke, kalau misalnya kayak gitu tindakan pendisiplinan kan berarti kan tindakan pendisiplinan yang buat orang tua zaman sekarang tuh bingung gitu. Kayak misalnya saya sering lihat juga sih di medsos. Oke, cara pendisiplinan orang tua zaman sekarang katanya anak nggak boleh dibentak, anak nggak boleh dicubit, anak nggak boleh di ini. Ayo tidur. Oh udah suara bidadari gitu ya. Gak nurut. Oke, tanda pendisiplinan zaman dulu tidur nggak gitu. Tidur langsung anaknya Bu. Sebenarnya gini, yang pertama itu kan deal dulu ya sama anak ya. Deal dulu. Jadi kalau kamu nggak nurut, ini kita ngomong baik-baik ya. Tapi nggak harus juga kalau kita marah suara malaikat Bu, nggak seperti itu juga ya. Jadi biasanya kalau marah saya datar suara. Oh justru datar. Menurunkan tone ya. Menurunkan tone. Jadi ya udah, mau tidur apa enggak? Kalau nggak mau tidur ya sudah. Tapi besok nggak mau tahu ya, resikonya jam segini harus bangun. Tapi mungkin sekali-kali si anak ngelanggar, it's okay. Kita juga harus bisa berpikir bahwa kita pun kalau dipaksa terus-menerus seperti itu, mungkin kita juga ada lelahnya, ada bosannya. Nah kalau gitu tindakan tapi pukul jangan. No ya, big no ya. Main fisik tidak ya. Nah jadi tindakan pendisiplinan agar sekarang kan fondasinya di keluarga. Tindakan pendisiplinan agar anak tidak mudah terpicu dengan atau tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif di luar sana yang akhirnya bisa melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan gitu. Pertama kuncinya kembali komunikasi. Jangan bilang klise ya. Enggak, karena kan kita harus memberikan wadah buat si anak itu untuk bisa ngobrol. Untuk bisa bicara kalau apa yang terjadi. Ya, setelah itu sikap kitanya tidak reaktif. Seringkali nih Bu Evi kalau di bisik kan bilang gak boleh reaktif ya orang tua. Iya, karena baru anaknya ceritain, tuh kan langsung membara. Langsung gas. Titik didihnya langsung 180 derajat. Itu kan membuat si anak nanya, udah gak usah cerita deh. Ngapain? Kalau kita bisa gak cerita, gak dimarahin, kenapa sih harus cerita? Tapi itu kan penumpukan mungkin kekesalan yang bertubi-tubi kan one day akan meledak. Nah meledaknya bisa dengan perilaku kekerasan tadi untuk hal sepele.
Jadi biasanya orang-orang yang meledak-meledak seperti itu bukan sekali dua kali gitu. Jadi dia pasti udah memendam beberapa kekecewaan. Kalau ditarik kehidupannya, pasti kehidupannya nggak baik-baik. Berarti kalau misalnya ada trigger sedikit aja yang Meledak. kecil tuh bisa. Berarti Bisa kayak meledak. gunung ini ya, gunung es atau gunung Merapi gitu. Gunung ya? Merapi yang ada di mana ya? Di bawah permukaan nggak kelihatan. Ya, atau yang di laut kan nggak ketahuan, tahu-tahu bisa meledak gitu. Jadi kalau misalnya anak ya tadi ya, balik lagi komunikasi itu yang pertama ya. Ya. Selanjutnya apa lagi, Bu? Setelah komunikasi kita tidak reaktif, membuka juga nilai-nilai rohani pada anak. Gak boleh ketinggalan. Nah, itu nggak boleh ketinggalan. Tetap ya, anak diajarkan untuk bisa mengasihi orang lain, bisa menerima perbedaan. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang super hebat. Kita semua sama di mata Tuhan. Oke. Penerimaan seperti itu membuat seseorang merasa berharga hidupnya. Nah, yang paling sulit sebenarnya ketika anaknya sudah BPD atau bipolar. Maka ortu nggak boleh malu, harus dibawa ke psikiater untuk mengkonsumsi obat. Wajib itu mah ya. Wajib. Nah, terapi psikologis itu membantu. Berarti psikolog Dan psikiater dan kan psikiater kerjasama. double berarti ya. Iya. Ke psikolog dulu berarti ya. Biasanya ke psikolog dulu. Kalau yang seperti biasa saya lakukan, begitu tahu, oh ini ada ranah psikiater dulu, kirim dulu ke psikiater. Nanti setelah mulai makan obat, kondisi emosinya mulai lebih stabil, baru kita masuk ke terapi. Berarti itu kayak dikasih tahu cara mengendalikan emosi agar tidak melakukan kekerasan. Betul. Jadi nanti diajarkan tentang anger management. Nah, kalau misalnya nih sobat Komsos yang sekarang udah Bu di-spill di sini gimana biar tahu nih kita cara mengatasi atau mengendalikan emosi gitu agar tidak melakukan tindakan kekerasan. Ya. Sebenarnya simpel. Ketika kita marah, ya, kita harus mundur dulu dari seseorang yang bermasalah dengan kita atau dengan orang lain. Minggir dulu, tarik nafas, ya, yang dalam, buang lagi, tarik lagi sampai beberapa kali, ya, ambil air bening, minum dulu air bening, ya, diam sejenak. Kemudian kita berpikir, apa risiko dari kalau saya marah? Marah boleh nggak sih Bu? Boleh, tapi boleh. on the right time and the right place. Oke, tarik nafas, buang nafas, diam dulu sesaat, minum air putih. Seandainya lagi di jalan nggak ada air putih, nggak apa-apa. Tarik nafas, buang nafas terus. Itu kan akan membuat O2 itu naik ke otak, sehingga otak kita, logika kita bisa berpikir. Jadi malu nggak sih kalau saya marah seperti ini? Jadi berpikir sebelum bertindak. Betul. Bukan bertindak dulu baru berpikir. Bukan. Ketika kita marah, itu saluran O2 itu ke otak kan terhambat. Jadi supaya kita bisa lebih tenang, bisa lebih berpikir dengan lebih jernih. Oke. Ada lagi cara yang lain? Sering-sering kita bersyukur dalam hidup. Ya, tiap pagi kita bersyukur, kita punya kesempatan untuk hidup. Dan belajar untuk melihat bahwa hidup kita itu bukan yang paling jelek. Ada yang lebih pasti. Lebih susah, ada yang lebih rumit hidupnya. Tapi mereka bisa lebih baik gitu, lebih positif, tidak marah-marah. Jadi artinya ketika ada kejadian, kesalahan tidak pada orang lain, tapi kesalahan ada pada saya, manajemennya. Dan setiap masalah pasti ada solusi ya. Ada solusi. Tidak ada satu masalah pun yang tidak ada solusinya. Walaupun itu hanya solusi waktu. Kita biarkan semuanya mereda dan baik. Kalau cara gini bisa kita latih, maksudnya gini, kita latih tapi
sebelum kita marah maksudnya. Betul. Bisa ya? Harusnya begitu. Misalnya kita lagi ini nih, oke lah, gue mau latihan sendiri nih tiap pagi misalnya gitu. Itu bisa ya, Latihan Bu ya? nafas, kemudian yang sekarang sedang ini punya afirmasi positif untuk hidup kita. Oh, itu ngaruh ya? Ngaruh banyak. Ya, jadi walaupun kita dapat tekanan, kita tetap bisa bersikap tetap baik lah ya. Tapi orang-orang yang misalnya memang sudah kehilangan kehilangan harapan, ya bisa dibilang harapan. Soulnya. Padahal mah harapan itu selalu ada ya. Ada. Buat yang berpikir jernih, gitu. Tapi orang-orang yang sudah tertutup pikiran, hati, jiwanya biasanya merasa harapan itu nggak ada. Ini buat orang-orang yang seperti ini, misalnya Bu, kita ngelihat nih ya. Orang terdekat atau misalnya yang kita kenal gitu. Kalau orang yang kita nggak kenal kan kita nggak tahu ya. Ini kita bisa melakukan apa untuk mereka? Yang pertama menjadi teman seperjalanannya. Kan ada yang nggak mau ditemenin tapinya Bu. Ya, iya nggak sih? Benar ya? Ada ya. Kalau ketika dia tidak mau, ya artinya kita mendorong dia untuk dibawa ke profesional. Makin tersinggung nggak kira-kira? Mungkin bisa. Cuman kan apapun harus kita lakukan untuk membantu dia. Jangan didiemin. Jangan ditinggalin. Nggak boleh, itu yang paling nggak boleh. Ya, support system itu harus selalu ada. Kalau bisa kita menjadi teman seperjalanannya mereka. Teman seperjalanan itu tentu tidak banyak menasehati, tidak banyak menilai, tidak banyak menuduh gitu ya. Judgment gak ada, dia cuma cerita, ya didengarkan lah ya sebagai teman. Oke, terus kamu gimana? Lebih ke itu. Dan sebenarnya ketika seseorang sudah bisa mengeluarkan itu, 50% kan persoalan sudah lebih plong. Itu sangat berarti buat mereka. Betul. Berarti ya. Iya. Bahkan kan ada orang yang terpaku cerita itu saja berpuluh-puluh kali ya. Berarti itu yang jadi masalah dia di dalam banget tuh itu gitu ya. Dan itu memang mungkin juga orang ini OCD, Obsesi Compulsion Disorder. Apa tuh? Obsesi kompulsif. Jadi tergantung kepada satu hal itu. Oke. Nah, kalau dia udah OCD seperti itu, ya nanti balik juga harus ke dokter ya, ke psikiater. Karena itu harus dipatahkan dulu. Oke. Nah, tapi kalau kita bicara juga tekanan sosial, sekarang ini kan seolah-olah kan masyarakat itu dipertontonkan bahwa perilaku-perilaku yang tidak baik itu menjadi solusi dari setiap masalah yang mereka hadapi. Dan itu tampaknya diterima gitu. Karena itu dimunculkan di medsos. Bahkan ada yang mengapresiasi. Kan kalau kita lihat ada satu kejadian selalu ada haters dan yang membenarkan lah ya. Dan itu kadang-kadang lebih banyak yang mengiyahkannya gitu ya. Nah, itu yang membuat seseorang merasa mendapatkan pengakuan. Oh ya, ternyata benar loh, boleh. Kalau kita seumuran gini mungkin kalau untuk nonton medsos bisa memilah. Ya, tapi justru yang bahaya yang teenager atau dewasa awal. Makanya ada yang selalu ada kayak yang bilang bahwa harus selalu didampingi anak itu kan nonton segala sesuatu, atau misalnya yang nonton yang di lock yang cuman buat kids doang gitu. Tapi kan itu kids Bu, kalau untuk teenager ya jadi masalah juga ya. Banyak orang tua nggak tahu caranya. Ayo jangan harus melek ya berarti ya. Betul. Harus nah itu juga medsos. Salah satu hal yang harus jadi pemikiran ya, bahwa ortu itu juga harus tahu teknologi gitu. Kan banyak kan. Ya nonton terus ortunya nggak tahu yang ditonton apa gitu. Pernah game bunuh-bunuhan dibilangnya adventure. Terus didiemin aja. Ya anak kelas 1 SD. Anaknya hiperaktif, memang sudah hiperaktif diagnosanya. Kemudian saya tanya, ini tuh sampai anak ini tuh iseng jahatin temen tuh kenapa? Nah, satu hari pas datang ke saya, HP-nya dilihat. Lah, kok nontonnya main gamenya bunuh-bunuhan gitu. Terus waktu saya ngomong ke ibunya ngomong, oh saya pikir itu cuman game adventure. Come on.
Dan ibunya jauh lebih muda dari saya. Jadi artinya memang kembali ya, orang tua juga harus punya kepekaan, kepedulian. Apa yang dilihat anak, apa yang dibaca, tapi ya. tidak reaktif gitu. Jadi ya itulah pentingnya atau sulitnya menjadi ortu zaman sekarang. PR-nya banyak sih. Kayaknya lebih berat dibanding ortu zaman dulu kali ya. Betul. Teknologi makin canggih jadinya kayaknya makin berat gitu bebannya. Makin berat, tapi kita juga punya generasi muda yang jauh lebih pintar. Dan itu dia. Itu ya resiko lah. Ya, kitanya juga harus mengupgrade diri. Kita harus lebih cerdik juga nih gitu kan. Harus lebih cerdas juga gitu dalam jadi menghadapi. Memang kalau kita lihat sekarang banyak orang mudah tersulut ya. Selain kondisi-kondisi tadi kan memang secara sosial juga tekanan, stres itu banyak biasanya. Jadi mau nggak mau orang harus berhadapan dengan situasi-situasi yang menekan tersebut. Ketika karakternya oke, ada tekanan dia bisa olah. Tapi ketika karakternya sudah bermasalah, tidak punya support system, ada tekanan, hal sepele pun meledak. Ini kita bisa mengenali tanda-tandanya nggak sih Bu? Tanda orang yang punya potensi menjadi pelaku kekerasan tersebut gitu. Bisa kelihatan nggak? Sebenarnya bisa. Biar kita lebih waspada sih gitu. Tujuannya bisa. Itu. Salah satu misalnya ya, ada orang yang kalau nggak suka sama hewan, diusir aja gitu ya. Tapi ada yang harus sampai dibunuh kan? Ini Bu Evi cerita nih. Jadi Sobat Komsos, Bu Evi tuh kemarin cerita sama saya. Ada yang sampai jahat banget sama binatang gitu ya, sampai dihilangkan gitu. Dan itu bukan nyawanya. bukan binatang kecoa gitu, bukan ya. Binatang yang biasa kita sayang-sayang, kita sebut aja inisialnya kucing. Pet lah ya, binatang piaraan gitu kan. Jadi ketika dia menemukan ada kucing masuk ke rumah, emosi, dipukul sampai mati, berdarah-darah. Dia sebenarnya kalau ngusir kan pakai semprotan air juga keluar ya. Buka pintu, semprotin, pasti keluar. Atau kalau dia masih takut, sembunyi, buka aja pintu, kita tungguin, lama-lama dia akan keluar kok. Ya. Nah, tapi dengan perilaku seperti itu kan menunjukkan bahwa hal sepele aja dia merasa terganggu, muncul tuh agresinya. Tapi bisa dibilang kan kalau itu ekstrim ya. Maksudnya itu tindakan yang memang udah ekstrim banget gitu, yang awalnya kita tapi kan nggak kelihatan. Iya. Ini hanya diketahui orang sekitar rumah yang sangat dekat dengan dia. Tetangga mungkin nggak tahu juga. Apalagi kalau misalnya punya pacar nggak tahu juga. Mungkin apalagi kalau orang ini aktif di pelayanan, bagus gitu ya kelihatannya ya. Ada. Agama itu kan tidak menjamin dia tidak melakukan kekerasan. Ya. Spiritual itu dipahaminya hanya sebatas agama atau masuk ke dalam kehidupan kita kan beda. Kalau hanya just knowledge itu kan bisa menjadikan semacam ya, yang kasus saya tangani itu agama itu dijadikan dalih untuk menekan pasangannya. Ya, padahal yang salah dia gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini sebenarnya udah kelihatan. Kalau misalnya orang posesif, cemburuan, ya salah satunya bisa itu karena dia kan nggak mau apa yang dia sayangi, apa yang dia ini kan dilihat berbagi dengan orang lain, dia nggak mau. Sebagai contoh, awalnya kan cewek kalau cowoknya nanya lagi apa, atau pasangan lah ya, cowok juga kalau ditanya lagi apa, itu seneng kan? Seneng. Tapi kalau terus menerus setiap siang ditanya, pagi ditanya, malam ditanya, terus menerus lama-lama kan terganggu. Mulai itu, kalau sudah terganggu hati-hati. Kalau dia terus menerus seperti itu, one day pada beberapa kasus kriminal, ujungnya ada hal-hal yang tadi menghilangkan nyawa segala macam karena dia merasa kamu sudah tidak setia kepada saya. Cuman misalnya dia ketemu teman lawan jenis, ngobrol gitu, dia nggak terima. Bentar Bu, pengen aduh, saking emosinya. Saking emosinya. Jadi kalau misalnya orang dilihat, wah cemburuan mah atau posesif mah wajar lah, orang saya sayang sama dia, orang saya cinta sama dia.
Tapi Wajar. kalau sudah mengganggu tadi, sudah berlebihan, itu harus hati-hati. Harus hati-hati dari kitanya. Harus juga lebih aware. Ini mau dibawa kemana nih? Kalau orang yang temperamen bisa nggak itu menjadi suatu tanda? Bisa, itu kan impulsif. Tapi belum tentu semua orang temperamen itu akan melakukan tindakan kekerasan yang berlebihan Iya. ya. Orang temperamen tuh pasti mudah marah, pasti ada kekerasan, tapi belum tentu berlebihan. Kalau kekerasannya adalah, kan sekarang mah ada tempat ya. Di Bandung atau di Jakarta tuh ada satu tempat yang mecahin piring lah, itu apa namanya, pokoknya TV apa dan lain sebagainya, dilampiaskannya ke situ, wajar atau enggak, Bu? Kalau menurut saya nggak wajar. Oh enggak ya? Ya, Tapi kan kalau gini loh, pelampiasan itu kan akhirnya menjadi pembiasaan. Oke. Iya. Nah, kalau saya biasa kalau melampiaskan tuh dengan memecahkan, itu apa bedanya dengan agresi? Kalau mau dilampiaskan, kerja aja, nyikat, ngapur, bersihin, benerin plafon. Positif sekali itu ya. Positif sekali. Udahnya bersih ruangan, bagus gitu ya, energinya tersalurkan. Tapi kalau memecahkan segala macam kan itu sebenarnya destruktif tetap. Meskipun di tempat yang memang sudah disediakan. Kalau nggak ada tempat itu mau gimana? Oh ya bisa, ya karena memang sudah terbiasa setiap marah itu destruktif ujungnya. Kalau yang di tempat itu kan destruktifnya terkontrol. Tapi ketika untuk destruktif terkontrol ini tidak ada, dia kan tetap melakukan yang destruktif. Tertekan dia juga. Iya ya. Saya pikir waktu yang saya baca, ada tempat tempat untuk melampiaskan amarah, emosi dan lain sebagainya, bagus juga nih ya. Ternyata tidak ya. Ya ada sisi lain yang harus kita perhitungkan. Jadi selalu ada dua sisi mata uang ya, Bu. Betul. Ya? Oke. Tapi kalau kita salurkan untuk energi yang berlebihan itu untuk hal-hal yang baik dan positif, kan akan menghasilkan hal yang lebih baik. Emang mungkin ya kalau misalnya kita lagi marah, ya udahlah bersihin rumah. Ada yang mobil, nyikat temen gitu. saya gitu. Oh, kalau ya? lagi marah, udah mana sikat, cuci mobil, nyikat, bersih. Saya suka godain, ya aduh, nggak tahu mah ada wajan hidung sama kamu bersihin gitu. Berarti saat itu adalah dia lagi marah, lagi emosi gitu ya. Sampai bersih. Oh itu sangat positif sekali ya. Ya itu kan tidak merugikan orang lain, tidak mencelakakan orang lain, ya. Dan hasilnya lebih bisa dilihat untuk kenyamanan bersama. Ada lagi nggak tanda-tanda yang lain? Orang cenderung, ini pasti nih. Biasanya kalau ngomong ceplos aja, nggak mikir gitu, nggak gigit lidah dulu, nggak tahu nih nyakitin Bu Evi atau enggak, ya udah aku ngomong pokoknya aja. ngomong aja. Gitu ya. Nah itu yang saya tadi cerita, ada kasus, ya. Jadi bawa kendaraan, ya. Ada senggolan di belakang. Nah logikanya kan yang di belakang ini berarti nyenggol yang di depan, karena yang depan udah jalan. Tapi yang di sini ini lebih emosi. Turun, dia marah-marah, kemudian dia ngomong, ini pertanggungjawaban saya kepada negara. Kan saya waktu itu di posisi mobil di depan ya. Nah ketika orang itu marah bawa pertanggungjawaban negara, saya diem ya. Tapi dalam hati saya mikir, ini orang udah gering ya? Apa urusannya gitu loh? Senggolan, dia nyenggol mobil saya, terus dia ngomongnya ini urusan pertanggungjawaban saya kepada negara. Kemudian dia dengan begini melotot dong. Wah pokoknya macam-macam ngomongnya kasar. Saya dengerin aja. Udah selesai itu saya ngomong, ada asuransi, ini pertanggungjawaban saya kepada Bank Mandiri dan lain sebagainya. Oke. Suaminya lebih sopan. Ini suami istrinya lebih menggebu. Wah pokoknya gering, kata saya sih orang gering, makanya saya nggak mau jawab. Kalau ketika saya tidak mau jawab itu bukan berarti saya nggak bisa jawab, tapi saya nggak mau berhubungan dengan orang gering. Itu menghabiskan energi positif saya. Sementara saya sudah ditunggu oleh Romo gitu ya. Ada meeting dengan Romo. Jadi sudah saya ngobrol dengan suaminya, akhirnya
suaminya juga ngancam. Kalau besok saya telepon, ibu nggak angkat, polisi yang akan telepon. Mungkin mikirnya, oh ini ibu-ibu, ya saya kalau mau meeting dengan Romo kan pasti juga pakaian biasa aja seperti ini. Bukan dia yang mau ke pesta gonjreng ya. Oh ya sudah, lu menghina gue, ya udah nggak apa-apa. Terima kasih gitu ya. Saya oke, saya bilang gitu. Ya pokoknya dia ngancam. Oke, lu jual gue beli. Dah. Soal siangnya saya langsung telepon, saya pulang nyampe ke rumah. Setelah selesai saya ngomong ke suami saya. Terus kata suami saya, udahlah nanti orang pabrik aja yang ngurus. Saya langsung WA ke suaminya, Pak, saya sudah sudah koordinasi dengan orang kantor. Nanti ada staf dari kantor yang akan ngurus. Saya tidak punya waktu berurusan. Terus dijawab apa? Baik Bu, terima kasih. Sopan enak. Dah. Seninnya itu kejadian Sabtu. Seninnya orang kantor menghubungi, gimana? Terus dia ngasih nomor seseorang lah, supir yang biasa bawa mobil itu. Jadi rupanya si bapak itu tuh nggak pernah nyetir sendiri gitu loh, jarang lah. Jadi ketika dia nyetir itu mungkin dia nggak siap ya kalau ngelihat di jalanan seperti apa gitu. Udah gitu supirnya cerita, ini mobil punya Bank Mandiri, bapak itu sewa dari Bank Mandiri. Halo, pertanggungjawaban kepada negara di mana? Saya ngakak kan, ketawa. Terus si supirnya tuh cerita, ngobrol lah dengan utusan dari perusahaan. Saya juga tahu dia pasti nanya siapa saya dan lain sebagainya. Ujungnya supirnya coba ngomong, saya minta 350.000 aja, 300.000 untuk klaim asuransi, karena ini ada asuransi Bu, ngapain jadi ribut. Yang kedua, saya minta 50.000 untuk biaya transport. Dah, saya langsung transfer 350.000, beres. Jadi sebenarnya bisa dilakukan atau bisa selesai masalahnya dengan bicara baik-baik. Betul, ya. Karena saya Tanpa ketika menggebu-gebu. saya bertanya kan, Bapak ada asuransi? Iya. Dia jawab, itu bukan urusan ibu. Saya cuma mau lihat itikat baik. Ternyata dia tidak tahu siapa yang asuransinya dengan siapa. Orang namanya nyewa mobil, gitu kan? Iya. Ya kan kalau kita sewa mobil kita nggak perlu tahu asuransinya siapa. Kalau ada apa-apa kita balikan aja ke yang ownernya. Nah itu yang tadi makanya Bu Evi bilang bahwa kalau misalnya lagi emosi lebih baik tahan diri, tarik nafas, biar itu bisa berpikir dengan jernih. Ya kan? Iya. Akhirnya kalau misalnya nggak berpikir dengan jernih, apapun yang ditanya jadinya nggak nyambung. Dan gitu. apapun dia omongkan kan. Mungkin saya pikir sih ya, kalau ini kebetulan dia lihat gitu ya, Sik mikir ya, kalau sekarang mungkin dia malu ya pertanggungjawaban kepada negara. Saya bingung loh, beneran. Emangnya kamu teh intel atau kamu nih pejabat siapa gitu? Sabar Bu, tenang. Enggak, cuman maksud saya jadi heran. Kamu tuh kan kelihatan apa ya? Tampil dengan pakaian yang wah, harusnya otaknya juga wah dong. Nah ini yang saya tadi ceritakan, kenapa banyak orang terpicu. Dandanan, penampilan, kegiatan sehari-hari netizen itu bukan, Sobat Komsos, bukan jaminan bahwa orang yang terlihat baik-baik, orang yang terlihat oke banget tampilannya, itu bisa berpikir jernih. Ketika dia tidak berpikir jernih, kebayang nggak kalau kemarin itu saya juga terbawa emosi, ditanggapi ya. Maka saya memilih tidak mau menanggapi karena saya pikir ini sampah. Jadinya bisa jadi dordar gelap aja Dordar gelap dengan ketidakjelasan. Nah itulah gunanya yang tadi ya, kita bisa melatih diri untuk menahan emosi agar kita tidak terpancing dengan hal-hal yang sebenarnya sepele gitu, akhirnya menjadi besar. Dan gitu. Itu diselesaikan oleh si supirnya dalam waktu sejam, ketemu dengan staf dari perusahaan, ngobrol. Stafnya telepon, Bu, udah Bu ini gini. Terus gimana kamu Bella? Saya bilang, terus gimana? Transfer atau gimana? Transfer lah kubunya. Akhirnya beres aja. Dalam waktu 1 jam. Tanpa membuang energi dan terserap energi positifnya menjadi energi negatif ya Bu ya. Nah, ya cuman kan ketika kita marah, kan ada kata-kata juga yang terlontar mungkin di luar nalar.
dan menyakiti. Maksud saya, kenapa kita harus belajar anger management supaya kita nggak mudah tersulut oleh kemarahan. Juga kita harus hati-hati dengan omongan yang keluar. Ya, kebayang nggak kalau sekarang ya itu tadi ngomong setelah tenang sok pikir ya. Mungkin ada dari Sobat Komsos juga berpikir apa ya pertanggungjawabannya kepada negara ya. Sampai dia ngomong ini nggak main-main pertanggungjawaban saya kepada negara. Ini kan hal yang nggak harus tahun politik, iya kejadiannya udah rada lama ya. Tahun politik ya, tahun 2003, tapi kan nggak harus sampai seperti itu. Betul sekali. Nah Bu Evi, ini kalau udah ngobrol sama Bu Evi tuh ini ya namanya banyak gitu bahasan yang keluar gitu akhirnya gitu. Dan kalau misalnya udah kayak gini, ini kan juga menjadi pembelajaran buat kita juga ya. Betul. Gitu. Sharing atau cerita ini kan bisa menjadi pembelajaran bahwa kita nanti kalau misalnya menghadapi hal-hal atau mendapatkan hal-hal yang seperti ini gitu dimanapun kita berada, ya itu ya kita lebih baik tidak menanggapi, itu adalah hal yang paling bijak ya sebenarnya. Saya bilang aja kalau dia bilang salah ya udah saya minta maaf. Bu Evi sekarang apa nih dari yang kita obrolkan ini, apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Komsos agar kita tuh tidak kehilangan hati, kita tidak kehilangan pikiran kita tidak kehilangan jiwa dan identitas diri kita gitu, agar kita tidak mudah tersulut untuk melakukan kekerasan kepada orang lain atau bahkan kepada diri kita sendiri. Ya betul, karena ada pada beberapa kejadian orang marah, misalnya pacaran ribut, ujungnya kok malah dia bundir gitu kan ya, nggak lucu gitu. Nah Sobat Komsos dimanapun ada berada, ada satu hal yang harus kita pahami bahwa hidup kita nggak pernah mulus. Ya, berbagai kejadian pasti akan kita hadapi. Tapi kita juga harus tahu bahwa kita bukan orang yang tidak punya apa-apa. Ya. Bersyukur bagian dari bagaimana kita memupuk rasa percaya diri, rasa memiliki dan menghidupi tadi ya soul kita. Bahwa kita masih punya banyak hal baik dalam hidup yang harus kita perjuangkan. Perlakuan, tekanan itu adalah bagian dari sekian banyak peristiwa yang harus kita terima sebagai proses menjadikan kita lebih kuat. Ya, ketika kita menghadapi tekanan yang terlalu besar, disitulah pentingnya seorang teman, ya, support system keluarga, bahkan mungkin kalau kita memang sudah tidak bisa lagi ngobrol dengan mereka, kita cari profesional untuk bicara. Gak usah malu untuk konseling. Ya, yang berikutnya yang tidak boleh lupa yaitu ya nilai-nilai rohani harus tetap kita jaga dan juga sikap positif terhadap hidup. Itu bagian dari latihan. Ketika kita sudah punya masalah jelas misalnya ya datang psikiater ngomong, oh kamu BPD ya. Ya jangan juga dianggap itu the end of the world. Ya, saya punya klien bipolar yang bisa hidup baik karena punya support system yang baik. Dan ketika dia mau bipolarnya keluar lagi kambuh, dia pasti udah tahu. Dan dia akan minta, Bu konseling dulu ya Bu ya, kok saya ini mau ngedrop gitu ya. Nah jadi tetap kita bisa selalu ada solusi yang tadi seperti Cisan katakan. Masalah apapun yang kita hadapi ada solusi sepanjang kita mau mencoba mencari. Baiklah, Bu Evi, terima kasih. Sama-sama. Sudah ngobrol-ngobrol di sini, sudah bincang-bincang asik di sini, sudah sharing ceritanya luar biasa. Dan semoga bisa memberikan inspirasi positif ya untuk orang-orang yang kebetulan menyaksikan kita. Ya, betul banget. Kita pamit ya Bu Evi ya. Sama Sobat Komsos. Sobat Komsos, terima kasih sudah menyaksikan Bisik episode kali ini. Semoga apa yang kita obrolin, kami perbincangkan ya, itu bisa yang tadi Ibu Evi bilang, mendapatkan sesuatu yang positif dari cerita atau dari obrolan kita di hari ini. Pamit ya, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.